menjernihkan pandangan, menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di tengah dunia yang terasa semakin riuh dan panas, mari kita cari setitik embun penyejuk. Selamat datang kembali di Lensa Fitrah. Saya Bima. Dan saya Rania. Bima, beberapa pekan terakhir ini, lini masa kita dipenuhi dengan berita yang membuat hati berdebar. Isu perang Iran-Israel, ancaman perang dunia ketiga, sepertinya menjadi topik utama yang membuat banyak dari kita cemas. Kita bertanya-tanya, apakah dunia sedang diambang kehancuran? Pertanyaan yang sangat wajarannya. Dan rasa cemas itu manusiawi. Namun di episode kali ini, kita tidak akan mencoba menganalisis siapa yang benar atau salah dalam konflik tersebut. Kita akan menarik lensa kita lebih jauh ke dalam dan bertanya, di tengah semua kekacauan ini, di mana seharusnya hati seorang muslim berlabuh? Saat kita melihat perang atau bencana besar, kita sering menyebutnya sebagai musibah. Tapi apa sebenarnya hakikat musibah itu dalam kacamata iman, Bima? Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim, memberikan kita sebuah perspektif yang luar biasa. Beliau berkata, sungguh Allah tidaklah menimpakan musibah untuk menghancurkan hambanya. Dia menimpakan musibah hanyalah untuk menguji apakah hamba bersabar ataukah tidak, dan menguji apakah hamba tetap mau menghambakan diri kepadanya dengan menerima takdirnya ataukah tidak. Jadi semua ini, berita perang, ketidakstabilan global, pada hakikatnya adalah sebuah panggung ujian dari Allah untuk melihat reaksi hati kita. Tepat sekali. Apakah kita akan panik dan menyalahkan takdir? Ataukah kita akan kembali kepadanya, menata hati, dan memperkuat iman? Pilihan ada di tangan kita. Dan ada satu kisah dari kehidupan Rasulullah yang paling sempurna dalam menggambarkan ketenangan di puncak badai ujian. Bayangkan kondisi Madinah saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Kota dikepung dari segala penjuru oleh lebih dari 10.000 pasukan gabungan. Jumlah mereka 3 kali lebih banyak dari seluruh penduduk Madinah, termasuk wanita dan anak-anak. Kaum munafik menyebar fitnah dari dalam. Persediaan makanan menipis. Cuaca sangat dingin. Secara logika, ini adalah akhir dari segalanya. Para sahabat dalam kondisi lapar dan letih harus menggali parit pertahanan. Saat mereka sedang menggali, mereka menemukan sebuah batu karang yang sangat besar dan keras yang tidak bisa dipecahkan oleh kapak mereka. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Di tengah kepungan musuh dan kelaparan, masih ada rintangan besar di depan mata. Rasulullah, yang juga mengikatkan batu di perutnya untuk menahan lapar, turun ke dalam parit. Beliau mengambil kapak dan seraya mengucapkan bismillah, beliau menghantam batu itu. Pada hantaman pertama, sepertiga batu itu hancur dan memancarkan kilatan cahaya. Rasulullah bertakbir dan berkata, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Aku melihat istana-istananya yang merah. Pada hantaman kedua, sepertiga batu lainnya hancur dengan kilatan cahaya. Beliau bertakbir lagi dan berkata, aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Aku melihat istana-istananya yang putih. Dan pada hantaman ketiga, sisa batu itu hancur dan beliau berkata, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Di tengah kepungan yang seolah mustahil untuk selamat, di puncak ketakutan dan kelaparan, Rasulullah justru tidak berbicara tentang kekalahan. Beliau berbicara tentang kemenangan dan masa depan Islam yang gemilang. Beliau menunjukkan ketenangan dan tawakal tingkat tertinggi. Luar biasa. Jadi saat para sahabat melihat kepungan musuh di depan mata, Rasulullah justru melihat kemenangan di masa depan. Ini adalah cara memandang yang melampaui logika manusia biasa. Ini adalah buah dari keyakinan penuh kepada Allah. Ini yang disebut tawakal, Rania, bukan tawakul. Tawakal adalah melakukan usaha maksimal seperti menggali parit lalu menyerahkan hasilnya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Sedangkan tawakul adalah
pasrah buta tanpa melakukan usaha apapun. Rasulullah dan para sahabat tetap waspada. Mereka tetap menggali parit, tapi hati mereka berlabuh kepada Allah, bukan pada kekuatan musuh. Itu adalah contoh tawakal dalam skala negara dan peperangan. Tapi prinsip yang sama berlaku untuk musibah yang lebih personal, yang terjadi di dalam dinding rumah kita sendiri. Ada sebuah kisah teladan dari seorang ulama besar mazhab Maliki, Syekh Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani. Kisah tentang apa, Bima? Beliau dikenal memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan ketakwaan. Namun, Allah mengujinya dengan seorang istri yang sikapnya buruk, tidak melayani dengan baik, dan suka menyakiti hati suaminya dengan lisan yang tajam. Orang-orang di sekitarnya heran, kenapa seorang ulama besar seperti beliau mau bersabar menghadapi pasangan seperti itu. Ketika ditanya, beliau memberikan jawaban yang menunjukkan kedalaman imannya. Beliau berkata, "Aku adalah seorang yang telah Allah beri nikmat yang sempurna berupa badan sehat, ilmu dan harta. Boleh jadi istriku tersebut dihadirkan sebagai hukuman atas kekurangan agamaku. Aku khawatir jika aku menceraikannya, aku akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi." Masya Allah. Jadi beliau melihat istrinya yang bersikap buruk itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai kafaroh atau penggugur dosa-dosanya. Tepat. Beliau melihat tangan Allah di balik ujian tersebut. Beliau sadar bahwa semua nikmat yang beliau terima, kesehatan, ilmu, harta, sangatlah banyak. Dan mungkin ujian kecil melalui lisan istrinya ini adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya, agar nikmat-nikmat tadi tidak dicabut atau diganti dengan musibah yang lebih besar. Sekarang menjadi sangat jelas. Baik itu kepungan 10.000 pasukan dalam perang Khandaq atau ujian dari lisan seorang pasangan hidup, kuncinya adalah cara memandangnya. Keduanya sama-sama ujian dari Allah. Benar sekali. Rasulullah melihat janji kemenangan di tengah kepungan. Sang imam melihat ampunan dosa di tengah ujian rumah tangga. Keduanya menolak untuk menjadi korban dari keadaan. Mereka memilih untuk menjadi hamba yang melihat hikmah di balik setiap kejadian. Inilah sikap yang seharusnya kita miliki saat membaca berita-berita perang yang menakutkan itu. Ini adalah ujian bagi hati kita. Lalu bagaimana kita menerapkan ini secara praktis, Bima? Parit kita hari ini adalah menjaga hati dan lisan. Usaha maksimal kita adalah dengan tidak ikut menyebar kepanikan, menyaring berita, dan tidak menghabiskan waktu kita dalam kecemasan yang tidak produktif. Bahaya terbesar dari terlalu banyak mengkonsumsi berita perang adalah ia bisa menggerus iman kita secara perlahan. Kita mulai beragukan janji Allah dan lebih percaya pada analisis pengamat politik. Jadi, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk membangun parit pertahanan di hati kita? Mari kita coba detoks informasi dan doa perlindungan. Pertama, batasi konsumsi berita tentang perang. Cukup 1 kali sehari dari sumber yang terpercaya. Jangan biarkan setiap notifikasi berita mengendalikan emosi kita. Kedua, setiap kali kita membaca atau mendengar berita yang menakutkan, lawan rasa takut itu secara sadar dengan doa perlindungan. Misalnya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ketiga, doakan saudara-saudara kita yang terdampak langsung oleh konflik. Sisipkan kunut nazilah dalam sholat kita. Mengubah energi cemas menjadi energi doa adalah bentuk tawakal yang sangat kuat. Sahabat, episode hari ini mengajarkan kita bahwa berita-berita besar di luar sana, sebesar apapun itu, pada hakikatnya adalah ujian untuk hati kita di dalam sini. Ujian tentang kepada siapa sebenarnya kita bergantung. Kita tidak bisa mengendalikan rudal yang diluncurkan di belahan dunia lain, tapi kita punya kendali penuh atas hati kita. Apakah kita akan membiarkannya dipenuhi panik seperti orang-orang munafik di perang Khandaq, atau kita akan memilih untuk mengisinya dengan keyakinan dan doa seperti Rasulullah dan para sahabatnya? Pilihan itu ada di tangan kita. Terima kasih telah bersama kami. Semoga Allah menjaga negeri kita dan seluruh dunia dari segala mara bahaya. Dan yang terpenting, menjaga hati kita agar senantiasa damai dalam penjagaannya. Saya Rania. Dan saya Bima.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.